Halo Jepret Tim, kembali lagi di PPINA Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Setiap hari Rabu kita tayang dan hari ini kita ada kedatangan, ada Debbie Susanto, kemudian ada Coach Andre Bule yang baru datang dari Vietnam. Halo guys, Halo, sehat halo, selalu. halo, halo. Sehat selalu ya. Sehat. Gimana setelah PBINA kemarin, fun turnamen, ada tawaran lagi nggak? Jadi menggugah ada kesadaran untuk hidup lebih sehat. Udah mulai latihan nih. Pasti ada tawaran untuk main ya, ngajak main. Ada aja sih. Main yuk, cuman belum mentalnya belum Agri udah siap. ngajakin belum Agri? belum. Belum. Biasa kan Agri itu ada turnamen Tarkam gitu kan di daerah ngajak-ngajak kan biasanya kan. Iya. Kan. Kalau Andri gimana Vietnam kemarin? Seru ya lah ya? Seru, Heeh. deg-degan juga. Deg-degan. Seru, deg-degan. Mau kalah kan di quarter. Jadi penuh tantangan. Udah tantangan. Tapi dua nggak cedera lagi kan dari Nggak, turnamen. aman. Udah dipijit ya. Pijit sama Kang Pijit. Tukang pijit di Vietnam. Oke, kita mau update sedikit soal ranking ya, ranking dunia. Ini adalah hasil mingguan. Jadi ada beberapa turnamen kemarin, salah satunya di Jogja juga. Kemudian ada pebulu tangkis kita yang tidak hadir di sana ya, seperti Minions kemarin ya nggak hadir. Hasan Hendar juga nggak main, Fajri, Ginting, Jojo. Jadi kalau kita lihat update peringkat ini sebenarnya Minions dari peringkat 3 naik ke peringkat 2, kemudian The Daddies turun ya ke peringkat 5, ada yang bertahan di peringkat 6, dan Jojo masih juga di peringkat 8. Jadi banyak yang bertahan juga, ada yang naik juga yang melonjak yang junior-juniornya. Ini sebuah prestasi yang bagus ya buat para junior. Kemarin ikuti beberapa turnamen series berapa yang 100 ya. 100 di Vietnam. Vietnam kemarin kan lumayan tuh dari Di ganda putri, tunggal Jogja putri. yang pertama itu International Series. Yang kedua itu Indonesia Challenge. Indonesia Challenge. Oke, ini kalau kita lihat kemarin patut diapresiasi lah Dejan sama Glow, luar biasa ya dari kemarin tuh Jogja Series. Jogja, sebelumnya juga Denmark kan ya? Denmark, akhirnya Jogja. Vietnam, hat-trick loh, juara 1, luar biasa. Kalau melihat perkembangan Dejan sama Glow ini gimana Andre? Kalau waktu di Jogja, shuttlecocknya agak angin. Hole-nya angin, Hole-nya skoknya angin. agak cepet. Cepat. Terus waktu final lawan Reza Meli, Iya, Reza Meli. kan sempat fight tuh, Yes. tapi Reza tuh temponya masih main ganda putra. Jadinya tuh di belakang agak kebanting-banting tuh kanan kiri. Nah, pas di Vietnam itu shuttlecocknya lambat. Oke. Anginnya menang angin kalah anginnya tipis banget. Tipis. Dejan punya power, mainnya tipikalnya sama Glow kayak masuk gitu. Jadi bagus banget kemarin main di Vietnam. Oke. Ada progres lah ya. Progresnya ya. Adaptasi menurut Debbie setelah di Jogja dengan kok yang berbeda, hall-nya kemudian di Vietnam juga berbeda. Gimana melihat adaptasi Dejan sama Glow sejauh ini? Ya kalau ngikutin perkembangannya dari awal sampai sekarang pasti ada kenaikan yang signifikan. Dari komunikasi juga sekarang udah bagus banget. Terus pola permainannya tuh benar-benar masuk gitu, di mana sekarang si Glow jadi playmakernya karena kan dia lebih senior jauh. Dia yang harus ngebimbing si Dejan nih. Si Dejan. Nah, si Dejannya juga rada ngeyel nih orangnya, rada berani gitu kan ya. Jadi bisa ngikutin temponya si Gloria gitu. Berarti cocok lah ya ini kedua orang ini ya. Harusnya sih cocok ya, harusnya Iya, sih cocok. melihat karakter keduanya bermain seperti itu ya. Iya, jadi saling melengkapi aja gitu. Tapi kalau kita ngelihat ada beberapa pasangan lain yang baru gitu kan, yang kemarin Feby out, tapi di Iya. Vietnam siapa itu? Ripka sama Ripka, pasangan barunya. Iya. Itu penampilannya gimana Andre? Saya ada ngobrol sama Mas Pras gitu. Mas Pras, kenapa kemarin kok bisa kalah ini? Oke. Lawannya Singapura atau Hong Kong gitu kalau nggak salah. Singapura kayaknya. Hong Kong. ya? Kalahnya sama Hong Kong. Street set ya? Iya, terus iya yang baru ini dia bilang masih agak sungkan main sama Ripka kan lebih senior. Dia main sama Fadia bagus gitu, terus sama Feby juga lumayan. Dia bilang agak sungkan, takut mati jadinya tegang gitu. Iya, salah sendiri. Iya, kalau tegang kan mau ngomong strategi, mau ngomong skill itu kan udah nggak bisa. Itu kan harus dari mental, harus dari diri sendiri gitu. Oke, tapi kalau kita ngelihat pasangan baru ini ya, Dejan Glow dibandingin pasangan barunya Ripka dengan siapa satu lagi tadi? Si Triola atau Liani itu ya saya itu juga kan lupa. berbeda ya, butuh adaptasi. Nah, tapi kalau kita lihat Dejan Glow kemarin seolah-olah udah ini kan baru juga ya, baru terbentuk ya.
Hampir Setahun ya? setahun, Hampir setahun ya? Dia Belum. Oh, udah ini yang 7. kemarin yang ganda putri kan baru pertama. Dia 7 Ah, pertandingan 7 udah. pertandingan. Oke, ini patut diapresiasi karena sudah meraih 3 gelar walaupun posisi sekarang ada di peringkat 60. 60 ya. Kalau Glo sama Hafiz itu berada di peringkat 18 ya. Turun perlahan-lahan tapi Dejan Glo ini menjadi sebuah harapan. Nah, ini yang gue lihat kemarin ini adalah persaingan yang sangat seru. Dua atlet profesional berhasil mengalahkan 2 atlet dari Platnas. Nah, Rame. ini sebenarnya kalau dilihat dari sportivitas seru ya. Persaingannya seru. Ini menurut lu gimana nih, Dre? Ya seru ya, tapi kan Gloria kan pemain senior gitu. Pemain senior, ya lawannya kan Rehan sama Lisa. Rehan, Lisa. Terus satu lagi Jaka sama Bella, itu kan masih muda juga gitu. Tapi kalau ngelihat mainnya kemarin pas di final emang benar-benar Gloria dia kontrol banget mainnya gitu. Jadi bolanya Lisa dia udah tahu gitu loh. Mau main apa dia udah tahu gitu. Ya Dejan dapat bola enak tinggal di smash Sikat doang aja sama ya. dia. Iya. Ini kalau lihat persaingan Platnas dan profesional di ganda campuran ini ya, gue bukan menyudutkan siapa, tapi ini Iya, seru, iya. sebenarnya sehat persaingannya. Sehat banget, justru rame. Rame ya? Ya karena kan kalau kita lihat sekarang, sekarang kalau untuk yang masih aktif ya, kalau sekarang Jordan kan dia lagi masa pemulihan, jadi kita nggak hitung dulu. Yeah. Di paling atas sekarang ada Rinov, di peringkat 16. Oke, Di bawah itu ada Rehan Lisa. Rehan Lisa, betul. Habis itu Zaka sama Bella, lalu Gloria, gitu kan. Gloria memang sekarang di peringkat 60. Tapi kalau lihat dari jumlah total dia tanding kan baru 7 sebenarnya. Dan beda sama Zaka sama Marbella itu cuma 9.000 poin. Oke. Jadi sebenarnya itu cepet banget buat ngejar untuk peringkat. Kita nggak usah ngomongin yang paling atas Rinov dulu deh, nggak usah. Oke. Tapi pelapis-pelapisnya ini bakal cepet nih dikejar. Oh, ngejar ya? Bakal Oke. cepet disalip sama Gloria sama Dejan kalau lihat penampilan mereka kayak gini. Bisa lah 10 besar ya. Kalau Mudah-mudahan, dulu kan amin. sebenarnya dulu sempat masuk 10 besar sama Hafiz Top ya. 10. Top Ya, 10 ya. masuk 10 Harusnya bisa dia. ya, optimis ya. Harusnya Apalagi kalau dengan lihat ranking gini, kayak gini masih jauh gitu, Iya. mau ke Penghitungannya kan atas masih gitu jauh ya. cepet. 15 ke 10 tuh udah lambat, 10 ke 5, 5 ke 1 itu kan susah. Iya. Dari misalnya 60, 100 ke 60 itu mah cepet. Cepet ya? Juara sekali udah naiknya banyak gitu, bisa 30 poin, Iya, 30 ranking, 20 ranking gitu. Kita bisa calling nggak nih sama Dejan atau Glo? Tapi kalau lihat persiapan kemarin, next berikutnya Dejan Glo ada bocoran nggak sih mau kemana? Turnamen Dejan Glo ke Indonesia Challenge di Malang, apa? Di Malang, oke. Indonesia Super 100 di Malang juga, Oke. sama Australia. So far yang saya tahu itu. Oh dia nggak ikut turnamen Eropa ya? Dia nggak turnamen nggak. Oh, Karena ngejar kan poin dulu ya? turnamen Eropa kan 750 dan sedangkan PBSI punya rules baru untuk level 750 itu cuma bisa 1 sampai 50 ranking dunia. Oke. Termasuk Sabareza jadi nggak bisa main. Itu kenapa Sabar Reza nggak bisa main? Peringkatnya seberapa? 51. Beda 1 poin. Ya waktu deadline entry-nya mereka 51. Tapi Sekarang udah di 36, next 750 udah bisa main. Udah bisa Harusnya main udah ya? aman berarti Udah ya. aman dah. 750, 1000 udah bisa main. 750 doang apa 500 juga dibatasi nih, Le? Jadi sekarang tuh semua Super Series level udah ada batas ya. 1 sampai 40 itu untuk Super 1000. 1 sampai 50 untuk Super 750. 1 sampai 100 itu 75 atau 100 Boleh saya yang lupa. itu. 500. Oke. 300-nya 1 sampai 20, 120. Setelahnya Baru yang challenge-nya 1 sampai bebas 200. itu. Yang seriesnya 1 sampai 300 ke atas gitu. udah Itu pilih. peraturannya baru atau sudah berapa lama nih, Andre? Kayaknya sih rules ini? sebelum COVID ya. Sebelum COVID Sebelum ya? COVID, tapi kita baru tahu baru-baru ini aja sih. Udah 3 bulan inilah kita baru tahu. Ini menarik nih ya, jadi nggak semua atlet bulu tangkis itu bisa ikut di turnamen yang super ya, 750, ada 500, 300. Jadi ada berdasarkan peringkat dunia ya. Iya. Jadi tiap minggu akan berubah terus ya, update, update iya, terus. Itu yang jadi patokan ya. Iya. Yang nasibnya Reza Sabar 51. itu di Itu apes, dia apes. entry deadline hari Selasa 51. Update ranking hari Kamis 48 dong. Ya ampun. Ya, itu nggak bisa berubah, nggak bisa Nggak bisa. dispensasi gitu ya? Nggak bisa. Ya, itu peraturan. Ya, jadi oke. kita juga harus ikutin peraturan. Emang sekolah dispensasi. Iya. Nah ini masih di Vietnam. Gue menarik nih dari semua cabang ya. Jadi tunggal putra, ganda putra, tunggal putri, ganda campuran. Ini semua juaranya berbeda ya. Yeah. Adil lah ya semuanya. Nah tapi menariknya adalah dari tunggal putri dan ganda putri ini banyak menurunkan pasangan baru atau atlet baru. Kalau melihat progresnya sendiri bagaimana nih?
Kalau lihat dari ganda putri dulu ya, Ya, ganda putri bisa dilihat sih sebenarnya progresnya sekarang udah berjalan, regenerasi itu udah berjalan. Oke. Karena kan sekarang kalau nomor satunya kita bisa bilang Fadia sama Apri. Siap ya. Nah, sekarang kan nyari yang kedua, ketiga, keempat. Makanya Ko Didi juga banyak masangin pasangan-pasangan muda baru nih. Coba-coba. Iya, langsung dicoba-coba. Karena kan memang Ko Didi tipikalnya itu berani untuk mecah pasangan gitu. Oke. Jadi dia cari formula terbaik dan kemarin juga waktu di mana ya? Juara anak ya? Anak Tiwi. Final ya, Final ya, runner-up ya, sama Runner-up Thailand. kalah sama Thailand. Tapi penampilan mereka bisa diapresiasi karena menurut kita yang nonton sih mereka udah tampil bagus. Oke, memang harus dikasih jam terbang seperti ini Andre. Iya, apalagi kan ini masih super 100 gitu. Harus banyak jam terbang dulu gitu. Nanti kalau udah pas jam terbangnya udah oke, udah tinggal siap nih main di level yang lebih tinggi. Oke. Gitu. Ini termasuk strategi yang dilakukan pelatih kah seperti Anjani sama pemain Indonesia yang berbau Jepang, Iwasaki ya? Ya itu mereka main di tunggal putri, kemudian di tunggal Ganda. di ganda putri juga jadi pasangan. Ya kan dia kan bukan timnas, dia benar-benar pro sendiri gitu. Bisa-bisa aja main 2, main 3 pun bisa boleh. Iya, boleh ya, Kalau bebas. bisa, Maksud gua kan ini kan tipe tunggal sama ganda kan berbeda. Iya. Jadi sebenarnya mereka mau diarahkan ke nanti ke ganda kah atau mau ke tunggal kah gitu kah? Seperti apakah nanti kedepannya gitu loh? Anjani terus Iwasaki, mungkin ada nama lain mungkin yang akan diduetkan gitu. Ya tergantung dia mau karena dia kan nggak di naungan siapapun, di klub enggak, di PBC enggak, dia benar-benar sendiri kan, latihan sendiri, itu sendiri. Tergantung dia mau fokusnya kemana, tinggal dia pilih. Jadi sudah dikasih jalan ya gitu istilahnya Iya. gitu ya. Lo mau fokus ke tunggal atau ke ganda putri gitu kan. Nanti bisa ditanya lah sama Anjani atau Iwasaki sendiri ya. Masih muda sih sebenarnya ya, masih ada prospek. Nah, selain mereka ini yang jelas patut diapresiasi karena kemarin All Indonesian Final di ganda campuran, kemudian di ganda putri runner up. Tapi yang perlu diapresiasi adalah Reza Sabar ya. Anak buahnya si Coach Andre, Coach Bule ini kemarin sampai di semifinal. Kamu melihat progres sendiri gimana si Reza Ibo ini? Iya, apalagi di Jogja mereka tampil kurang form gitu. Nah, boleh ceritain sedikit. Mereka tuh unggulan loh sebenarnya, unggulan 1 tiba-tiba drop di awal. Ini Iya. kan pasti banyak yang nanyain Indre. Banyak, selesai keluar hall tuh semua orang tanya kenapa bisa kalah, saya ngumpet aja gitu. Kemarin kalau si kita berdua siaran nih gara-gara kemarin fokus di Van Enggak lah, enggak. Nah, kalau atlet tetap pasti bisa fokus ya. Iya. Dia ngerasa touch-nya nggak ada. Touch-nya nggak ada sama panik. Pas kejar kan dia unggul 17-15 saya ketiga. Oke. Kejar mulai sama-sama 18 sama loss kalah 21-18. Panik, mereka panik. Oke. Terus pas di Vietnam dari awal saya bilang udah dia unggulan pertama juga kan? Oke. Ini harus benar-benar masuk langsung in, jangan coba-coba dulu gitu. Di Udah Vietnam langsung fire ya. Persiapannya kita oke. Kita juga kalah juga bukan sama yang jelek China. Tan Kiang ini kan pemain lama, dulu partnernya He Jiting. Oke. Kalau kemarin kalah sama itu He Jiting sama Tan Kiang itu kita kalah bola kecil lah sebenarnya di depan. Sebenarnya kalah di situ doang. Kalau lewat rally itu aja kita bisa menang. Bisa menang. Orang unggul 11-7. Saya pertama, unggul lagi saya kedua 11-8. Kalah. Tapi so far puas gitu ngeliatnya, apalagi di quarter lawan Sonoda itu udah mau kalah Mico. Bisa balik. Tapi bisa balik lagi loh itu. Saya gebrak bangku, dimarahin wasit. Lu kartu kartu nggak? Enggak, dimarahin wasit. Ditegur ya? Iya, ditegur wasit. 20 posisi tuh lagi ketinggalan. Ketinggalan jus-jusan. Saya pertama kalah. Ketinggalan jus-jusan. Iboy bola tanggung depan nggak kena. Untung Reza bisa kontrol. Itu kenapa sih silau emang? Iya di Vietnam itu agak aneh. Jadi Nah, ini menarik nih. posisi menang angin, tapi tribunnya warna kuning. Jadi silo nggak kelihatan. Posisi nggak enak kalah angin. Tribunnya tapi view-nya bisa lebih enak, biru warnanya. Jadi aneh banget deh kemarin gitu. Oke. Jadi kalau bolanya kan lambat, kalau diangkat itu nggak out, menang kalahnya tipis, menang angin kalah anginnya tipis. Tapi kalau di smash kerasa beda banget. Aneh juga itu, ngatasinnya gimana dong adaptasinya? Ya pinter-pinter lah, udah pinter-pinter cari buang bolanya kayak gimana, Oke, gitu-gitu oke. udah. Nah, terlepas dari itu semua, evaluasi ke depannya apa, Dre? Akan mengikuti turnamen apa nih selanjutnya, Reza Iboy? Iboy Reza, kita plannya udah ke Australia Open. Australia Open. So far Australia Open dulu, Super 300. Jadi Malang dulu nih. Malah nggak ikut. Oh, Malang nggak ikut? Nggak. Karena kita registernya ke Prancis.
Jadi Malangnya nggak bisa ikut. Tapi Eropa enggak kan? Eropa ikut enggak kan? Harusnya Jerman bisa main, tapi karena Prancisnya nggak bisa, kita kan Ngapain cuma satu gitu? iya biayanya kan lumayan banyak, kita tarik lah. Oh, undur diri. Terus ikutnya di Australia aja. Australia aja. Australia ada berapa turnamen? Australia satu aja, Satu aja. 300. Jadi cuma satu aja nanti di Australia. Di Malang sama sekali nggak ikut. Nggak mau ikut. Boleh kasih tips kalau mau keluar-keluar gitu memang sebaiknya ikut 2, 3 gitu ya, atau jangan satu gitu ya. Tapi Australia satu tuh. Ya kalau Eropa tuh lebih mendingan 3, Mendingan 2. sekaligus Iya. karena udah perjalanan jauh Jauh, mahal. mahal. Emang gitu ya Deb ya? Kalau di Eropa tuh jangan nanggung satu, capek di jalan ya? Iya. Satu capek banget di jalan karena kan ya kalau naik bisnis sih enak ya Dre. Kita kan ekonomi yang transit gitu kan. Iya juga Stop sih. dulu, istirahat 4 jam, naik lagi gitu kan. Jadi sebenarnya 1 hari di perjalanan. Jadi kalau cuma satu itu kayaknya tuh sayang banget gitu. Apalagi kalau ada yang beruntun. Pasti kalau saya dulu pun di PBSI pasti kayak gitu. Karena satu ya itu biayanya mahal. Terus nanggung karena dapat poinnya sedikit kalau cuma ikut satu. Iya. Oke, jadi sekalian. Pertimbangan tapi tetap lebih karena mahal kalau cuma satu. Apalagi Andri ini sudah profesional ya. Iya, apalagi. Jadi harus ngatur sendiri ya. Ngatur sendiri. Pantes marah-marah gebrak-gebrak. Jangan dong lo. Tapi puas lah. Puas ya? Kemarin semifinal puas, main bagus lah, main bagus. Oke. Next Australia, targetnya apa nih? Kita kayak Singapura ya, kejadian lagi ya. Bener kan? Semifinal kejadian. Iya. Final lah kali ini. Final ya. Amin. Amin. Kita doakannya buat terbaik buat Reza dan Ibo ya. Tapi ini yang terbaik juga nih, akhirnya doa-doa netizen terkabul. Masalah dari Coach Harry IP dengan Kevin juga sudah reda ya. Jadi Kevin itu juga hari ini sudah mulai menjalani latihan di Pelatnas. Jadi kalau kita lihat IG-nya dari Delia ya, kalau kita lihat tadi gue lihat wah udah Kevin udah latihan nih. Jadi udah sebenarnya udah oke ya. Ini untuk persiapan menuju ke Denmark sama Eropa. Prancis ya, 2 turnamen ini. Oke, tapi kalau melihat persaingan yang lain yang dari ganda putra, sebenarnya lebih fokus kemana ditujukan ke Fajri sebenarnya ya. Mereka tuh tampil oke sebenarnya di beberapa turnamen ya. Final, tapi mentok gitu kayaknya. Ini memang Fajri ditargetkan untuk juara kan di Eropa ini nih. Iyalah, dia pasti ditargetin juara karena kan dia terakhir-terakhir dia yang paling stabil Iya, kan. Iya, sebenarnya paling Paling bisa stabil, dibilang. final juara atau paling 8 besar kalanya nggak pernah di awal kan. Dia paling stabil gitu. Apalagi belum pernah juara di kelas 750. Dia pasti pengen juga gitu kan. So far kalau ngelihat Fajarian harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi bukan jadi beban nggak sih? Waduh, gitu. Enggak lah, belum beban-beban banget karena Iya, kan belum. tumpannya masih di Masih ada 2 Kevin, atas. masih ada Hasan Hendra. Hasan Hendra ya. Paling enggak dia belum beban-beban banget malah bisa nyodok gitu. Yang beban malah Kevin, Hasan Hendra itu ya lebih Sebenarnya beban. lebih beban Kevin sih. Kalau Kevin Hasan Hendra kan maksudnya karena posisi dia juga Ya, senior, pelatnas. udah di luar juga gitu. Jadi lebih nggak terlalu beban. Jadi bisa lah ya all out ya. Kalau Kevin sendiri, The Minions ini? Ya apalagi sekarang kan kondisinya juga udah bagus gitu. Mudah-mudahan ya. Latihannya juga pasti kan environment-nya juga udah oke. Oke. Ya mudah-mudahan persiapannya bagus. Jelangnya kan panjang tuh setelah Jepang Open, kejuaraan dunia Jepang Open kan panjang. Persiapannya bisa panjang, hasilnya ya mudah-mudahan bisa bagus juga gitu. Siapa sih kalau di ganda putra kita kan banyak nih persaingan-persaingan ya yang menarik ya. Ada Fajri, Dedis, Minions, Leo, Leo, Bagas, Fikri. Bagas. Jadi ada 5 ganda putra ya. Nah, harusnya Pramyere karena Karena cedera Yere Pram ya. Yere ya. Oh iya Yere. Kemarin Pram juga didapat pasangan baru katanya. tapi Pram main di Malang. Partnernya junior. Matanya junior. Itu untuk sementara untuk Buat ganjal itu. sementara buat tunggu Yere sembuh. Yere itu update-nya gimana nih Indra? So far katanya udah bisa latihan, Sudah bisa ringan-ringan, tapi dia belum bisa yang capek Gerakan banget yang iya itunya. lebih di push gitu belum bisa, tapi udah mulai ringan-ringan. Itu kalau update cedera gitu butuh proses berapa lama ya? Tergantung cederanya sih. Kalau beda-beda. kayak Yere bisa 6 bulan kali ya, 7 bulan, Mungkin 8 bisa. bulan, 6 bulan. Maksimal setahun lah kali ya. Maksimal setahun sih. Debbie Karena pernah Marin juga gitu kan. Hal seperti itu nggak sih? Pernah Itu berapa lama itu sampai akhirnya mental juga ikut berperan di sini? kalau ngomongin cedera yang pernah saya alamin ya, pernah paling parah itu 2, cedera pinggang sama bahu. Pinggang mana sih? Pinggang jadi di bagian Bukan masalah orang tua kan? Ada Bukan, Joko bukan. kelamaan itu. jadi jadi di waktu itu pernah ronsen di tulang ekor ya, di tulang ekor itu jadi dia ngebengkok kayak gini nih, jadi nyiku, jadi dia nusuk ke
bagian lainnya. Jadi sakit banget waktu itu pinggang aku sempat nggak ikut pertandingan, nggak ikut latihan bahkan. Itu lebih dari 4 sampai 6 bulan. Itu masih partner dulu sama Karizal, belum sama Ucok waktu itu. Oke. Itu pemulihannya ya gimana, yang satu mental dulu, karena kalau kitanya udah drop udah nggak bakal bisa balik. Berarti butuh support ya. Butuh support yang pasti dari kitanya sendiri, mau sembuh nggak, kitanya masih mau usaha nggak. Usaha nggak? Iya. Oke, dari diri sendiri. Harus ngelawan sih Harus ngelawan, trauma-traumanya. karena Hmm. ya itu benar, karena kita pasti ada trauma. Gerakan gini berasa kita jadi inget lagi sakitnya Oke. itu. Ya jadi pernah di pinggang, dan yang paling parah sih sebenarnya di bahu. Kalau di bahu sampai sekarang ini. Jadi ngalamin dislokasi. Itu Dislokasi. Iya, Bukan dislokasi. otot. Bukan, jadi waktu itu pernah udah Itu gimana itu? itu waktu di mana ya? Indonesia Master pertama itu di Kalimantan tahun 2000. Samarinda, Samarinda 10. 2010. Itu pertama kali kena. Jadi lagi main tiba-tiba awalnya yang berasa itu tangan kesemutan. Tangan kesemutan. Tangan kesemutan, Heeh. oke. Terus naik sampai ke atas tuh kebas. Satu tangan tuh kebas. Kayak kesemutan gitu ya? Iya, kebas gitu. Terus tiba-tiba tangan nggak bisa diangkat aja, nggak ada tenaga gitu. Dislokasi full power kah? Apa sebenarnya gara-gara apa? gitu? Nah, waktu itu ternyata karena satu overtraining juga, ternyata terlalu Overuse. maksa. Oh. Jadi dia terlalu bersemangat dipaksa. ya. Oke. Iya, karena ya persaingan di PBSI itu berat banget Iya. loh. Oke. Kalau kitanya sendiri nggak mau push limit kita, Heeh. nggak akan bisa ada di papan atasnya gitu. Jadi apalagi aku ngerasa dibandingin dulu teman-teman, Heeh. mereka punya apa ya, skill yang lebih bagus. Jadi kalau aku cuma ngandelin apa, aku harus rajin, kerja Rajin. keras Iya, gitu. Nah, latihan itu yang exercise lebih ya. Tapi bikin- membuat justru jadi cedera. iya, itu cedera dan memang berimbasnya sampai sekarang, masih nggak bisa ditekuk sampai sekarang gitu. Tekuk itu maksudnya gimana? Jadi kan kalau posisi tangan, Ah, ah. ini kan bisa seperti ini nih. Ah, Yang sini kan harusnya juga bisa. Bisa. Ini udah maksimal. udah sakit berarti. Nggak bisa aja, udah nggak bisa, udah kaku gimana ya? Udah Tapi nggak kemarin bisa. di panturamnya kelihatannya fine-fine aja ya. Nah, Ada itu- nahan rasa sakit dong berarti kemarin. di Sebenarnya kalau Lebena. untuk rasa sakitnya udah enggak, Udah karena kalau pas kemarin terakhir dicek, jadi dia udah tumbuh otot pengikat yang baru, tapi memang dia di luar dari Oh. cangkangnya gitu. Iya, 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 iya. Nah iya. itu memang itu nge-fight cedera itu dari 2010 sampai 2013, hampir 3 tahun tuh nge-fight itu, sampai akhirnya kemarin berhenti main pun memang masih ada masalah itu. Tapi masih bisa ditutupin lah ya. Ya itu. Bisa lah, bisa juara All England. Ya harus ada kemauan, harus ada kemauan. Kita doakan semoga Yere yang terbaik ya, seperti Andre kemarin udah Amin. udah Saya dipijit lah mah ya. kerap doang. Nggak cedera, kerap. Kemarin sampai nangis ditutupin anduk. Perkara nggak pernah main. Oh, nggak main. Nggak mungkin orang latihan Bang Palen juga ikut latihan. Enggak, itu gitu kan. salahnya memang salah dari awal, ngomongnya fun jadi serius. Serius, iya. Salah sendiri, makanya fun-fun aja gitu kan. Oke, ini kita lihat drawing dari Denmark ya. Ini udah ada drawingnya. Kalau dari tunggal putra sendiri, wah, Exelsen ketemu Vitit Sarin ya. Ini kalau kita lihat poolnya bakal ketemu, oh enggak, masih jauh ya. Mungkin ketemu di semifinal itu kita lihat ada Jojo Ginting ya. Ciko turun juga. Nah, ini Cesar juga udah balik. Cesar udah balik ya? Ya setelah cedera kan Cedera. betis. Udah main lagi berarti udah Udah oke bisa dong. ya? Kalau dari tunggal putra, oke tahan dulu jangan di out ya. Kalau tunggal putri ada Georgie seperti biasa. Putri kan nggak main. Putri nggak Oh, main. Putri Kawin nggak main ya? Ya, Ya. dia main di Malang kayaknya deh. Oh, Tunggal putra ada 1 2 3 4. Tunggal putri nggak jadi main, cuma Georgie. Ganda putri siap sama Ayu, Ana. yang kemarin Ana, final. Ana Tiwi. Ana Tiwi ya. 2. Kalau dari ganda putra, nah ini di 1 3 4 5. Wah, seru ini. Nggak ada campuran, ini 3. dia repeat, kemudian Rehan, Rehan Lisa Jaka. sama Jaka Bela. Zaka Bela. Jaka Bela. Praven Jordan belum bisa ya? Belum. Tapi ada di sini. Ditargetinnya Januari baru main. Januari baru main. Waduh, mereka udah bisa latihan sih sebenarnya sekarang. Jordan udah mulai latihan, tapi kan rankingnya dia di freeze. Iya, dia di freeze, dia dikasih dispensasi. Oh gitu ya? Kalau cedera itu memang di Nggak tahu ada freeze. peraturan baru kayaknya juga. Tergantung mungkin siapa yang waktu itu request dari awal, misalnya dikasih tahu memang kondisi dia separah ini gitu. Udah gitu kan dia mau pengejaran Olimpik kan. Mungkin kalau kayak Sierre karena dia masih di luar ya, masih di luar top 10. Ya udah gitu, karena masih banyak pasangan Indonesia yang lain. Tapi kan kalau kayak sebenarnya kalau lihat
logiknya sih udah pasti yang main Olimpik kan kalau lihat dari ranking Jordan sama Melati peringkat 5. Peringkat 5. Tapi kan ada kejadian kayak gini mungkin jadi bisa request untuk di freeze dulu. Di freeze itu maksudnya gimana sih? Dipatok peringkat mereka yang terakhir, Poinnya nggak dikurangin dulu. nggak dikurangin Iya, dulu. karena kan mereka nggak ikut pertandingan harusnya hilang. Ya, Ini mereka dibekuin dulu dibukuin poinnya. dulu poinnya. Sampai nanti dia main. Iya. Peringkat 6 berhasil melewati dia. Iya, Nggak, kasihan udah yang bawah sebenarnya iya, ya. Iya. Mentok dulu ya 5. Ya pokoknya dia stop di 5 dulu sampai dia mulai tanding. main. Dia mulai tanding baru hilang-hilang tuh. Bisa Walaupun mulai. bawah-bawahnya bisa nyalip poinnya, itu gimana? Nggak ngaruh. Enggak. Tetap. Jadi dia di freeze dulu, nanti dia main. Tapi kan ya begitu dia main, Dia main mulai itu tuh. hilang tuh, mulai. Dia berarti dia harus ganti poinnya. Iya, dia harus mulai lagi dari agak bawah pasti, Agak bawah agak turun pasti. Oh, jadi freeze itu untuk bisa ngikut di turnamen yang Super Series. yang yang gede-gede berseris, yang ya. gede-gede ya. Ketika freeze itu sudah selesai, terus Iya. Ya, wah, dia Jadi- ikutin poinnya. Jadi Ngejas, setelah dia booster nanti lagi. main, dia udah nggak perlu kualifikasi atau reserve, dia udah bisa langsung main Super 1000 gitu. Oke, itu maksudnya dari freeze sendiri. Nanti gue baru paham nih. Terima kasih ya. Oke, jadi Denmark ke Prancis, Paris itu jeda sekitar 2 Langsung, hari. back to back. Langsung ya, back to back ya. Ke Jerman, jadi 3 beruntun itu. Ya selesai nyampe besok latihan main, udah gitu aja. Ya gitu aja, naruh koper, buka koper, main. Iya. Oke, kalau dari bocoran DPBSI, targetnya apa nih, Indre? Ya pasti biasanya kan 2 gelar. Tunggal putra, ganda. Soal gagal kemarin Ganda loh ini. putra. 3 malah kan. Ganda putri Iya, sekarang ganda bisa. putri bisa juga. Tapi ya mudah-mudahan dengan semuanya udah persiapan Iya. panjang setelah kejuaraan dunia Jepang bisa dapat target lah di Eropa. Juara dunia sama Jepang kan boleh dibilang Iya. gagal ya. Iya. kan? Ini Ya, harus menjadi- diakui. Harus diakui ya. Jadi mudah-mudahan di tur Eropa ini Indonesia bisa berbicara lah ya, Iya. dapat trofi dan juara gitu kan, dan kita bisa juga komentator reaction lagi, balik Iya dong. lagi, iya kan? Bisa kan? Saya udah pulang loh dari Malang. Brar, tolong Brar. Udah Iya. pulang dari Malang. Iya, diadain lagi lah ya, biar semangat. Kemudian juga ya para junior-junior bisa ikut di turnamen-turnamen kecil dan ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih Andre. Terima kasih. Terima kasih Debbie. Dan kita akhiri PB Ina hari ini dan kita ketemu lagi di PB Ina minggu depan ya. Bye-bye. Terima kasih Jepret Team. See you.